Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit mengenai keberkahan di bulan Muharram. Dalam tahun Hijriah, dimulai bulan Muharram hingga bulan Zulhijjah, Allah menjelaskan dalam Quran surat At-Taubah dalam cuplikan ayat, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dihormati atau yang istimewa. 4 bulan tersebut diantaranya yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan serta bulan Muharram. Keempat bulan tersebut disebut Ashhurul Hurum. Dalam bulan Muharram ini salah satu dari 4 bulan yang istimewa. Mengapa? Karena banyak sekali peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram. Hampir semua nabi dan rasul mengalami peristiwa-peristiwa besar dalam bulan ini. Baiklah, langsung saja kita sebutkan satu persatu. Yang pertama yaitu Allah menerima taubatnya Nabi Adam tepat di tanggal 10 Muharram. Nabi Adam yaitu bapak moyang kita melakukan dosa yaitu memakan buah khuldi, sehingga beliau dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkata, hai Adam, dan tidak ada kamu saya adakan, saya perintahkan kamu tinggal di surga. Merasa sepi dan sendirian, saya ciptakanlah Siti Hawa untuk menemanimu. Kamu boleh menikmati semuanya. Ini boleh, itu boleh. Makan-makanlah yang kamu mau. Minum-minumlah yang kamu suka. Pakai-pakailah yang kamu senang. Satu yang saya pinta, jangan sekali-kali kau dekati pohon khuldi. Akan tetapi, pada kenyataannya kau tidak sanggup menahannya. Maka keluarlah engkau dari surga ini. Setelah dikeluarkan Nabi Adam dari surga, Nabi Adam pun bersujud. Dalam riwayat disebutkan bahwa 40 tahun Nabi Adam bersujud sambil membaca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika tidak Engkau ampuni kami dan merahmati kami, tentulah kami menjadi orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Maka dengan demikianlah disebut bacaan tersebut dengan istighfar Nabi Adam. Lalu kisah yang kedua, yaitu istighfarnya Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya tidak mau nurut. Lalu Nabi Yunus pun memberi peringatan, kalau kalian tidak mau beriman, maka akan turun azab. Ditanya kepada umatnya kapan? Umat menanyakan kepada Nabi Yunus kapan azab itu akan turun. Nabi Yunus tidak bisa menjawab. Maka kalau azab tidak turun, saya sudah jauh. Untuk berhati-hati, Nabi Yunus pun menjauh, lalu meragukan janji Allah. Dengan demikian, Nabi Yunus pun ketika terjadi sesuatu yang menghalangi rombongan umat, lalu Nabi Yunus ikut berlayar naik kapal.
Begitu di tengah laut, kapalnya pun berhenti dan dicari tahulah siapa yang menjadi penyebabnya. Namun tidak ditemukan, hingga akhirnya diundi 3 kali, dan yang terpilih yang ketiga kali yaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus pun dibuang ke dasar laut dan akhirnya dimakan oleh ikan yang sangat besar yang bernama ikan Nun. Dibawahlah oleh ikan Nun Nabi Yunus ke dalam dasar laut, dan dalam Al-Quran dikatakan bertemulah 3 kegelapan. Kegelapan tengah malam, kegelapan dasar laut, dan gelapnya perut ikan. Dalam perut ikan pun Nabi Yunus sadar akan kesalahannya yang telah meragukan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam perut ikan Nun tersebut Nabi Yunus pun membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang artinya tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang yang menganiaya diri sendiri. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Begitu dibacakan istighfar tersebut, ikan Nun pun naik ke permukaan laut dan memuntahkan Nabi Yunus hingga Nabi Yunus keluar dalam keadaan selamat. Dan peristiwa tersebut juga terjadi tepat pada tanggal 10 Muharram. Adapun cerita yang ketiga, Nabi Nuh, yaitu beliau salah seorang rasul yang masuk dalam kategori ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang bersifat sangat sabar. Karena memang perjuangannya rasul-rasul ulul azmi tersebut menggambarkan satu usaha yang ulet dan luar biasa. Nabi Nuh, beliau diberi umur oleh Allah 950 tahun lamanya. Dan beliau berdakwah selama 900 tahun. Baik pagi, siang maupun sore dan malam, beliau selalu berdakwah kepada umatnya. Namun hanya 1 orang pengikut dalam setiap tahunnya yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat pada zaman Nabi Nuh memang susah sekali menerima kebenaran. Akhirnya Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah, Ya Allah, saya berdakwah sore, pagi, siang, dan malam kepada umat ini. Setiap berdakwah mereka selalu menutup telinga mereka dengan tangan mereka. Maka hancurkanlah mereka semua. Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh hingga menurunkan banjir bah. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal yang besar dengan cara diawali dengan menanami pohon. Lalu Allah perintahkan orang beriman dan hewan-hewan sepasang disuruh naik ke dalam perahu tersebut. Di saat semuanya sudah naik, Nabi Nuh melakukan kontrol satu persatu. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya menerima laporan di belakang meja, akan tetapi berhak memeriksa satu persatu yang ada di dalam perahu tersebut. Lalu alhasil, anak dari Nabi Nuh tersebut yang bernama Hanan ternyata masih di darat dan berkumpul bersama orang-orang kafir. Maka inilah potret kehidupan kita. Saat seorang bapak beriman, bahkan seorang rasul dan rajin ke masjid, dan pada di masyarakat kita banyak sekali bapaknya yang
rajin ke masjid, ibunya rajin ke majelis taklim. Namun ternyata tanpa disengaja oleh orang tua tersebut, anaknya berperilaku lain. Ini dapat kita ambil hikmah. Lalu anak-anak berkumpul bersama orang-orang kafir, hanyut ditelan budaya orang kafir, ditelan tradisinya orang kafir, dan pergaulannya orang kafir. Sayang sekali Nabi Nuh pun memanggil anaknya, "Ya bunayya, han ana, hai anakku, kemarilah kepadaku." Kan'an pun menolak panggilan Nabi Nuh tersebut hingga akhirnya ditenggelamkan bersama orang-orang kafir. Dan kejadian tersebut pun sama terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Selanjutnya yang keempat, Nabi Ibrahim. Al-Kisah, setelah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, Raja Namrud pun marah besar saat ia pulang akan melaksanakan ibadah. Ia melihat Tuhannya hancur berantakan. Ada yang melaporkan bahwa yang melihat Ibrahim yang melakukannya. Maka ditangkaplah Nabi Ibrahim tersebut. Nabi Ibrahim disidang langsung oleh Raja Namrud. Saat disidang, Nabi Ibrahim berkata, "Berhala yang memegang kampaklah yang menghancurkan berhala-berhala lainnya." Akhirnya, Raja Namrud pun murka dan dilemparkannya Nabi Ibrahim ke dalam api. Allah selamatkan Nabi Ibrahim. "Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim." Yang artinya, "Hai api, menjadi dinginlah dan berilah keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Peristiwa Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kobaran api yang sangat besar tersebut juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Selanjutnya yang terakhir yaitu kisah Nabi Musa. Nabi Musa, beliau lahir dalam kondisi yang sulit karena Fir'aun yang bermimpi akan lahir seorang anak dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Sejak Fir'aun bermimpi, mimpi tersebut membuat Fir'aun menjadikan ketakutan. Lalu Fir'aun membuat peraturan yang seenaknya sendiri hingga meminta setiap anak laki-laki dilarang bergaul dengan istrinya. Semua perempuan yang hamil di bawah pengawasan laki-laki, di bawah pengawasan kerajaan. Apabila ada yang melahirkan anak laki-laki dari suku Bani Israel, maka anak tersebut akan dibunuh. Akan tetapi dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana lahirnya Nabi Musa, ternyata bayinya dihanyutkan di Sungai Nil untuk diselamatkan. Diriwayatkan Nabi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun dan dirawat hingga dewasa di lingkungan kerajaan. Singkat cerita, setelah dewasa, Nabi Musa melawan Fir'aun dan dikejar hingga ke tepi lautan. Kemudian Nabi Musa pun menghentakkan tongkatnya hingga Laut Merah pun terbelah. Dan saat Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, hingga Fir'aun sudah berjalan di tengah Lautan Merah, Lautan Merah pun tertutup kembali hingga hanyutlah Fir'aun. Sambil tercengap-cengap ketika di tengah lautan, Fir'aun berkata, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun," yang artinya, "Saya percaya Tuhannya Musa dan Harun."
Sungguh sudah tidak ada kata ampun bagi Fir'aun. Maka selamatlah Nabi Musa hingga ke ujung lautan. Dan peristiwa tersebut juga terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua, dan kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang Rasul-Rasul kita telah alami. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.